Remaja ini memukuli ayahnya sampai mulutnya berdarah. Dia memaksa ayahnya menghabiskan puluhan juta yuan setiap kali untuk membeli barang-barang yang bermerek. Sang ayah hanya menasihatinya untuk membeli barang yang benar. Tapi dia bergegas memukul ayahnya, untungnya pemilik toko menghentikannya. Sesampainya di rumah, dia menyuruh ayahnya membelikan ponsel model terbaru. Kalau tidak beli malam ini, tunggu sampai besok untuk mati. Anak laki-laki berusia 14 tahun ini sangat agresif, karena dia sedang tumbuh dewasa. Ibunya sering memasak kue Yarsa Gunbu untuknya. Setelah memasak, ibunya memanggilnya untuk makan. Sialan. Tunggu sebentar. Yarsa Gunbu berharga 30 juta per ons sekarang dikritik olehnya. Ketika dia meletakkan sendoknya dan hendak melanjutkan permainan, ayahnya memanggil lagi untuk makan siang. Jangan seperti itu, nak. Keluar. Dia mengutuk orang tuanya tepat di depan kamera. Membesarkan putra tapi menabung? Pemikiran yang sangat terbelakang. Katanya rumahnya punya 60 buku tabungan. Dan setiap buku tabungan memiliki lebih dari 1 yuan. Melihat putranya begitu memberontak, sang ibu tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia mengirimnya ke kamp pendidikan ulang. Ayah dan anak itu disita telepon dan semua uangnya dan harus menghabiskan 1 bulan di pegunungan. Tanpa diduga, kehadirannya menyebabkan kekacauan di desa. Menurut peraturan, mereka hanya diperbolehkan membawa kebutuhan sehari-hari. Barang lain akan disita. Mereka menemukan pisau di mantel anak laki-laki itu. Sang ayah takut berkeringat ketika memikirkan apa yang pernah dikatakan putranya. Jika kamu datang ke desa, kamu pasti akan mati. Menurut peraturan, pisau ini harus disita. Sang ayah takut anaknya kepanasan dan menyuruhnya melepas mantelnya. Tapi anaknya menjawab bahwa, menjauh dariku. Di tengah jalan, ketika dia melihat seekor ayam, dia memukulinya sampai mati dengan batu. Dan melemparkan tubuhnya ke pinggir jalan. Mereka datang ke sebuah rumah di pegunungan. Di sini hampir kosong, tidak ada perabotan apapun. Sekarang, Jia Ming terus bermain-main. Dia hendak memotong labu siam ini tetapi pisaunya terlalu tumpul. Dia marah dan mencoba meminta kembali pisau tadi tetapi ditolak tanpa ampun. Dia merusak kamera dengan marah, tepat pada saat ini. Desa ini menyambut anak laki-laki lainnya yang juga datang ke sini untuk diajar ulang. Ketika mereka berdua bertemu, dia langsung membual. Bahwa kemarin dalam perjalanan ke sini dia memukuli seekor ayam sampai mati. Baru selesai bicara. Orang-orang di desa membawa ayam itu ke sini, melihat ayam yang mati itu, Jia Ming bingung. Jika mobil tidak sengaja menabraknya, tidak apa-apa, aku tidak marah. Tapi dia dipukuli sampai mati. Ini juga adalah tindakan vandalisme. Sang ayah membungkuk dan meminta maaf kepada orang-orang, lalu memaksa Jia Ming untuk menulis surat yang menjamin persetujuannya untuk membantu orang-orang menyembelih babi sebagai membayar hutang. Ketika mereka tiba pada pukul 4 pagi keesokan harinya, ketika dia menyalakan api, dia hampir mati lemas. Mereka duduk di truk, membawa daging babi sambil menjualnya. Daging babi harganya 30.000 yuan per kilo. Dia tidak tahu berapa harga 1 kilogram 3 ons daging babi. Guru menilainya bahwa, sebagai seorang siswa sekolah menengah tapi masih menghadapi kesulitan ketika melakukan perhitungan sederhana seperti itu, sungguh dia terlalu malas. Harga jumlahnya 60.000 yuan, kan? Bagaimana dengan 3 ons lainnya? Aduh, dengan 3 ons itu. Mereka pergi ke pasar untuk menjual barang. Meski baru pertama kali berjualan barang-barang, mereka laris manis. Ayo, silahkan beli daging babi hutan, itu sangat segar. Karena tidak tahu harga kepala babi, mereka bertanya ke konter di sebelahnya. Mereka mengatakan 20.000 untuk 1 pound. Tapi setelah itu, mereka hanya menjualnya dengan harga 10.000 per pound. Tidak masalah. Jia Ming merasa tertipu. Mereka mengatakan kepada ayahku, harganya 20.000 yuan tapi kemudian menjualnya 10.000 yuan, sungguh penipuan. Kali ini, seseorang datang untuk membeli jeroan, sang ayah menanyakan harga konter di sebelahnya lagi. Ketika sang pelanggan melihat ini, dia segera pergi. Sekarang, Jia Ming mengutuk ayahnya sebagai si bodoh. Kamu berani bertanya kepada sang penipu itu, telah ditipu tapi masih belum mengerti, kan? Kapan kamu akan lebih bijaksana?
Siapa yang jatuh di tempat yang sama 2 kali? Setelah pagi ketekunan, mereka akhirnya menjual semua daging. Mereka memberikan uang kepada pemilik babi dan dia membayar mereka surat jaminan hutang. Sebelum pergi, dia memberi mereka sepotong daging babi. Setelah berhasil membayar hutang, ayah dan anak itu seharusnya bahagia. Tetapi dalam perjalanan pulang, sang ayah duduk di pinggir jalan sambil menangis. Ternyata karena menyembelih babi pada pagi-pagi, mereka tidak sempat sarapan, jadi sang pemilik memberi mereka kue-kue. Tetapi putranya menyimpannya di sakunya dan tidak membiarkannya memakannya. Dia pikir putranya tidak peduli padanya, jadi dia menangis. Jiaming melihat ini dan melemparkan kue ke tanah. Ayahku benar-benar kekanak-kanakan. Suatu hari sang ayah dan Xiang Xian hendak membangun kamar mandi, tetapi Jiangming mengatakan bahwa itu mempengaruhi tidurnya dan mengancam akan buang air kecil ke bawah. Xiang Xian sangat marah ketika mendengar itu. Kamu berani, kan? Hati-hati dengan kata-katamu, jangan biarkan aku memukulmu. Apa-apaan itu? Lain kali, bicaralah dengan hati-hati, oke? Jika ayahmu tidak memukulmu, biarkan aku, bocah nakal. Tidak peduli seberapa nakal dia di rumah, karena dia pikir dia masih anak-anak. Tapi setiap kali dia membuka mulutnya, dia mengutuk, nanti, masyarakat akan mengajarinya bagaimana menjadi manusia. Karena tidak punya uang untuk hidup, dia harus membantu orang membangun rumah. Jiaming berpikir akan melakukannya dengan baik. Tapi ketika dia bertelanjang kaki untuk mengambil bahan, karena tanahnya terlalu licin, dia terpeleset. Meskipun telah seperti itu, dia masih ingin menimbulkan masalah dengan yang lain. Dia katakan yang lain lemah. Setelah itu, dia dan remaja ini langsung bertengkar. Ayah remaja ini segera mengatakan kepada ayahnya bahwa, beritahu putramu, jika dia masih berbicara kurang ajar seperti itu, aku akan menyuruh Xiang Xian memukulinya. Anakku memang keras kepala. Jika Xiang Xian mengutuknya malam ini, dia akan mengambil pisau dan menusuknya. Keduanya sangat membenci satu sama lain. Seketika mereka bertemu, mereka mulai saling mencabik. Mereka saling bergulat. Pada saat ini, ayah Xian tiba. Melihat anaknya dibuli, dia pun ingin mengambil tindakan. Pada akhirnya, sulit bagi kedua belah pihak untuk melihat wajah satu sama lain. Apakah kamu takut? Katakanlah. Aku tidak takut padamu. Jika tidak takut, keluar dari sini untukku. Pada hari mereka pergi ke sekolah, Xiang Xian bangun lebih awal untuk bersiap. Tapi Jiaming masih di tempat tidur. Sekolah mengadakan upacara penyambutan untuk Xiang Xian, tetapi Jiaming tidak datang sampai tengah hari. Wali kelas datang menjemputnya dan mengatakan bahwa hari pertama kelas, mereka diatur untuk membersihkan toilet. Sementara yang lain menggunakan ember untuk menuangkan air, Jiaming mencoba menggunakan selang tahan api. Tapi belum dapat menemukan yang cocok, namun dia tetap tidak menyerah. Dan akhirnya menggunakan alat pemadam api sebagai gantinya. Ini menyebabkan toilet berasap. Kemudian mereka pergi ke ruang latihan piano. Keduanya mendobrak pintu kamar dan merusak piano. Wali kelas yang tidak berdaya memanggil guru olahraga untuk mengelolanya. Saya tahu, jangan pukul saya. Jika ada apa-apa, katakan pelan-pelan, jangan pukul saya. Saya menghormati Anda sebagai guru tetapi jangan melakukan kekerasan. Setelah diajari, Jiaming setuju untuk memperbaiki pintu itu. Pukul 6 pagi keesokan harinya, ketika siswa lain sudah bangun. Hanya Xiang Xian dan Jiaming yang masih berada di selimut mereka, wali kelas datang. Tetapi mereka berpura-pura tidak mendengar. Keduanya tidur sampai pukul 8.30 pagi. Jiangming sangat lapar sehingga dia bangun untuk mencari makanan, tetapi pemilik kantin mengatakan bahwa sekolah memiliki aturan bahwa jika terlambat, tidak boleh sarapan. Jiaming dengan marah menghancurkan meja di kantin. Guru wali kelas menyuruhnya menulis surat kritik diri, tapi dia mengatakan bahwa ini yang tidak menghormati kepribadiannya. Dan ingin menemukan kepala sekolah untuk bicara. Dia membawa alat pemadam api ke ruang kepala sekolah tapi dia tidak ada di sana. Dia memecahkan kaca dengan tangannya dan tentu saja, tangannya robek. Dia ingin keluar untuk membalut tetapi keamanan tidak biarkannya keluar. Pada saat ini, Xiang Xian tiba. Aku pikir kamu sedikit berlebihan saat bermain seperti itu. Apa berlebihan? Aku hanya pecahkan kaca kamar kepala sekolah,
tidak ada yang berlebihan. Aku tidak menyukainya, oke. Keduanya hampir bertengkar, pada titik ini wali kelas tiba. Ketika dia hendak membawanya ke ruang medis untuk membalutnya, Jiang Ming menangis. Aku tidak ingin berada di kamp pendidikan ulang lagi. Untuk menghukumnya, wali kelas menyuruhnya memberi makan babi. Keadaan yang kotor membuatnya meledak. Sejak menerima hukuman yang memberi makan babi, Jiang Ming tidak pernah ke kelas lagi. Pada saat ini, Xiang Xian menasihatinya untuk pergi ke kelas. Jiang Ming membenci wajahnya yang berpura-pura menjadi murid yang baik sehingga dia bergegas berkelahi dengannya. Pakaian Xiang Xian dirobek, baru sampai guru-guru datang yang bisa memisahkan keduanya. Jiang Ming tidak berniat untuk melepaskannya, jadi dia masuk ke asrama dan menghancurkan gitar Xiang Xian. Xiang Xian, setelah mendengar berita itu, mengambil batu itu untuk membalas dendam. Untungnya, guru dan siswa menghentikan mereka. Agar tidak mempengaruhi sekolah, para staf memutuskan untuk membawa mereka berdua pergi. Sebelum pergi, keduanya naik ke podium untuk menyampaikan pikirannya, setelah beberapa hari mengkritik diri. Akhirnya mereka telah menyadari kesalahan, Jiang Ming bahkan membungkuk untuk meminta maaf kepada Xiang Xian. Keduanya meninggalkan sekolah. Dengan kembalinya kedua remaja ini, ketenangan desa kembali rusak. Ayah Xian datang menemui mereka. Kamu dan Xiang Xian bertengkar lagi, kan, bahkan memukuli gitarnya. Kamu harus membayar dengan uang. Jiang Ming mengatakan dia tidak akan bisa membayar hutangnya kecuali sampai dia pergi bekerja. Nak, tidak apa-apa untuk menghancurkan gitar anakku. Hanya 10 juta yuan saja. Tapi bagaimana jika dia merusak barang-barang yang berharga puluhan, ratusan juta? Melalui ini, hubungan antara kedua belah pihak bahkan lebih buruk. Ayah dan Jiang Ming harus mencari tempat tinggal baru. Malam itu dia memberitahu istrinya tentang keadaan Jiang Ming. Pada siang hari, dia meminjam telepon dari orang-orang untuk bertanya tentang situasi ibunya. Tetapi menemukan bahwa ayahnya melaporkan perilaku agresifnya kepadanya. Jadi dia marah dan memarahi ayahnya. Sang ayah duduk di sana tak berdaya. Ayah dan anak ini saling mengutuk dari pagi sampai malam. Kamu bajingan, kamu mulai memukuliku ketika aku hanya berusia 3 tahun. Masalah apa jika kamu baru berusia 3 tahun, kalau kamu tidak mendengarkan, aku akan tetap memukulmu. Mengapa aku tidak bisa memukulmu? Apa yang akan kamu lakukan? Di keluarga ini, kakek memukul ayah dan ayah memukul putranya. Yang membuat anak ini sangat kekerasan sejak kecil. Hal ini membuat keluarga yang mengajari anak dengan hukuman cambuk harus berpikir ulang. Kedua ayah dan anak ini bergegas untuk bertarung, bocah itu menangis dengan sedih. Tindakan dan tinju sang ayah yang tanpa ampun membuat hatinya dingin. Mungkinkah ini akhir yang buruk keduanya? Kamu berusia 14 tahun sekarang, beberapa tahun lagi akan dewasa. Nak, orang tua sangat khawatir. Khawatir bahwa kamu tidak akan menjadi orang baik, tahukah kamu? Ketika memikirkanmu, aku dan ibumu hanya ingin melompat dari tangga. Seorang ayah yang mencintai anaknya tapi tidak tahu bagaimana caranya mencintainya. Seorang anak yang pendendam tapi tetap menjaga kejujurannya. Yang menggunakan cara paling negatif untuk membuka luka lama di hatinya. Air mata membasuh kebencian yang sudah berlangsung lama. Benih-benih kasih sayang perlahan berkecambah. Hari itu hujan seharian, sesuai arahan pemilik. Saat hujan mereka harus mengejar sapi kembali ke kandang. Karena ketika hujan, sapi dapat terpeleset dan jatuh dari gunung dan mati. Jiang Ming pergi untuk mengumpulkan selusin sapi kembali, dia juga membantu tetangga lainnya. Ketika dia tahu bahwa seekor sapi hilang, dia mengabaikan bahaya itu dan pergi mencarinya sendirian dari pagi hingga malam. Tapi tetap tidak bisa melihatnya. Ketika dia khawatir mencari sapi, Xiang Xian sudah pergi tidur sejak lama. Pada tengah malam mereka masih belum menemukannya sampai keesokan paginya. Jiang Ming melihat bahwa hal yang tidak menguntungkan terjadi, sapi itu telah terpeleset dan mati. Ini adalah aset terpenting pemilik rumah, kedua bocah itu sangat bingung sekarang. Mereka seolah-olah tumbuh dewasa dalam semalam. Untuk menebus kesalahan itu, mereka hanya bisa merawat sapi yang tersisa dengan baik. Malam itu, pasangan pemilik rumah pergi ke gunung untuk mengambil obat. Mereka berbicara dari hal-hal kecil ke hal-hal besar.
Tetapi dengan sapinya yang jatuh dari tebing, mereka berempat tidak tahu bagaimana mengatakannya. Jiang Ming tenang yang langsung mengatakan ini. Ada seekor sapi yang tidak dirawat dengan baik, dia terpeleset dan mati. Pemilik rumah patah hati mendengar hal itu, tapi tetap berusaha menahan kesedihan dan berkata, "Kita makan dulu." Meskipun sangat sedih, sang pemilik rumah seorang kejujuran. Dia tidak berniat menyalahkan kedua anak ini. Agar mereka menyadari betapa sulitnya menghasilkan uang, Ayah Xiang bernegosiasi dengan orang desa untuk membawa kedua anaknya ke gunung. Untuk memilih herbal, mereka memberitahu keduanya seperti apa herbal itu. Kedua anak ini tidak takut bahaya dan menemukan herbal di sisi tebing. Xiang Xian mengambil sekantong penuh, dan dengan senang menanyakan berapa uang untuk sejumlah herbal ini. 6.000 yuan 1 pon. Ini hanya beberapa ons. Menghabiskan begitu banyak stamina. Mendapatkan begitu banyak herbal, tetapi harganya hanyalah beberapa ribu yuan. Xiang Xin kesedihan menangis, agar dapat membayar sang pemilik rumah. Keduanya meminta orang desa membawanya ke tempat yang lebih berbahaya. Agar mendapatkan madu liar demi uang, keduanya menggunakan kabel ke puncak gunung terdekat. Dan menemukan sarang lebah. Mereka menghisapnya terlebih dahulu agar lebahnya terbang. Lalu menggunakan tongkat untuk mengambil madunya. Keduanya disengat lebah dan berteriak. Tangan Jiang Ming disengat lebah, mereka membawa madu ke pasar untuk dijual. Bertanya ke beberapa toko tapi tetap tidak bisa menjualnya. Mereka akhirnya bertemu dengan seorang gadis baik hati, yang membeli semua madu itu. Jiang Ming berpikir dia akhirnya bisa melakukan tindakan yang berarti, hidupnya juga menjadi kaya karena itu. Keesokan harinya mereka berdua berdebat lagi tentang siapa yang bekerja lebih keras. Namun, kali ini keduanya tidak bertengkar. Mereka telah belajar untuk bersabar. Dan segera mereka berbaikan lagi dan menjadi teman baik. Setelah itu, keduanya membantu orang desa memperbaiki jalan. Menanam kentang tanpa mengetahui ibu mereka akan datang. Melihat putranya, yang tidak pernah melakukan pekerjaan rumah tangga, sekarang bekerja sebagai petani. 231 Ibu Xian meneteskan air mata, melihat ibunya yang sudah lama tidak bertemu. Xiang Xian dan ibunya saling berpelukan dan menangis. Di sisi lain, Ibu Jiang Ming juga tiba. Bagaimana adegan ini bisa muncul di rumah Jiang Ming? Jiang Ming! Bu di sini. Mengapa Bu di sini? Nakku. Malam itu, orang desa yang baik hati membantu mereka menyiapkan pesta. Dan mengantar mereka pergi. Di sini selama 30 hari 30 malam, keempat ayah dan anak ini. Pada akhirnya, mereka mengatakan semua perasaan mereka. Melihat mereka saling berpelukan erat, saya pikir itu bukan hanya anak yang sudah dewasa.